Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Vanessa dengan NPM 24001055. Di sini saya akan melakukan video evidence terkait penilaian screening pertumbuhan dan perkembangan anak. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Laura yang bertugas hari ini. Hari ini kita agendanya untuk melakukan penimbangan dan juga penilaian ya Bu ya terkait pertumbuhan dan juga perkembangan anak Ibu. Tujuannya supaya kita mengetahui apakah perkembangan anak Ibu itu sesuai dengan umurnya gitu. Apakah Ibu setuju Bu? Setuju. Mau ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan seperti ada benang wol, ada kacang tanah, ada uang logam, ada pensil dan juga formulir kuesioner. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas dari anak ibunya. Baik Ibu, untuk anaknya sendiri namanya siapa ya Bu? Didi dong. Didi jenis kelaminnya laki-laki. Untuk tanggal lahirnya Bu? Tanggal lahirnya 1 April 2024. 1 April 2024. Untuk alamatnya? Alamatnya di Jalan Aceh. Di Jalan Aceh. Baik, selanjutnya saya akan menghitung usia dari Didi selaku anak ibu ini, di mana usianya itu adalah 5 bulan 25 hari atau kita genapkan ke 6 bulan karena lebih dari 16 hari. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian Ibu ya terkait perkembangan dari anak ibu dengan beberapa pertanyaan dan juga tes sederhana nantinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Nanti kita lanjut ke pemeriksaan Ibu ya. Baik, selanjutnya pada tahap pemeriksaan dan pengisian kuesioner, kita pastikan formulir kuesionernya ini sesuai dengan usianya, yaitu kita genapkan ke 6 bulan. Banyak jenis dari kuesioner ini sendiri, mulai dari 3 sampai ke 72 bulan. Nah, di sini kita pilih yang 6 bulan. Pertama-tama kita melakukan pemeriksaan di mana posisi bayi ini terlentang menghadap ke atas. Lalu selanjutnya kita ambil benang wol merah, lalu tempatkan di atas wajah dari anak Didi ini. Lalu selanjutnya kita gerakkan benang wol ini dari sisi kiri ke kanan, dan kita perhatikan apakah mata dari anak ini mengikuti pergerakan benang wol. Jika iya, maka kita akan tuliskan iya pada kuesioner ini. Lalu di sini anaknya bisa mengikuti dengan baik pandangan dari benang wolnya. Lalu selanjutnya masih posisi yang sama, kita pegang kedua tangan anak ini dengan sedikit secara halus menariknya sampai ke posisi terduduk. Lalu lihat apakah lehernya itu tetap tegak dan stabil. Jika lehernya itu jatuh, maka kita isi tidak. Tapi di sini dia bisa menahan dengan stabil. Lalu selanjutnya kita isi bagian iya. Lalu selanjutnya kita posisikan bayi ini dalam posisi yang tengkurap. Lalu lihat apakah dia bisa menahan tubuhnya dengan lengannya. Jika iya, maka kita tulis pada jawaban iya. Di sini kita umpamakan bahwa Didi ini mampu menahan berat badannya. Jadi kita isi pada kolom iya. Selanjutnya kita minta bayi untuk dipangku oleh orang tuanya. Baik, selanjutnya kita minta posisi anaknya ini dipangku oleh orang tuanya. Selanjutnya kita lihat apakah kepalanya berdiri tegak dan stabil. Jika iya, maka kita isi pada kolom iya. Namun jika kepalanya itu jatuh ke kanan, ke kiri atau ke bawah, maka isi kolom tidak. Di sini kita bisa lihat bahwa dia bisa mempertahankan posisi kepalanya. Lalu selanjutnya ketika masih dipangku orang tuanya, kita sentuhkan pensil ke bagian telapak tangan ataupun jari dari anaknya. Lihat apakah dia bisa merespon dengan menggenggam pensil itu selama beberapa detik. Kita anggap di sini dia bisa menggenggam pensilnya. Itu artinya kita bisa mengisi di kolom iya. Lalu selanjutnya kita menilai apakah bayi ini bisa melihat benda-benda kecil yang ada di depannya. Di sini kita umpamakan bahwa
anak ini mampu melihat benda-benda kecil yang ada di depannya, jadi kita isikan kolom ya. Lalu selanjutnya kita tempatkan mainan di agak jauh dari posisi anaknya, namun tetap dalam jangkauannya, dan melihat apakah anak itu bisa menggenggam mainan ini atau tidak. Ya, di sini diumpamakan bahwa dia bisa menggenggam benda ini, jadi kita isi di kolom ya. Lalu selanjutnya saya izin bertanya ya Bu ya, terkait kebiasaan dari Didi ini. Apakah Didi ini pernah mengeluarkan suara seperti memekik yang gembira gitu, tapi bukan menangis? Seperti gimana dong contohnya? Dia kayak memekik gitu Bu, kayak gembira gitu sambil ketawa. Iya. Pernah. Nah, Ibu apakah selama ini Didi ini sering bolak-balik seperti dari tengkurap ke telentang lagi minimal 2 kali sehari? Pernah. Pernah ya Bu ya. Lalu apakah ketika kita berbicara atau Didi ini dia mulai berkata-kata, mulai mengeluarkan ekspresi wajah yang seperti tersenyum, gembira gitu? Pernah. Pernah. Iya. Ketika melihat gambar dan juga mainan, apakah juga pernah dia tersenyum? Iya gitu? dong. Baik. Selanjutnya Ibu, ketika saya sudah selesai mengisi ini, selanjutnya saya akan menghitung berapa jawaban ya dan tidaknya, termasuk kalau ya itu sering atau pernah, dan tidak itu tidak pernah atau jarang. Nah di sini alhamdulillah ya Bu, semua kuesioner ini terisi dengan jawaban iya. Kalau terisi 9 sampai 10 itu artinya perkembangan dan juga pertumbuhan dari anak Ibu, dari Didi ini, dia bisa mengikuti teman seusianya atau baik begitu ya Bu ya. Di sini saya apresiasi Ibu bisa untuk melatih perkembangan dan membuat perkembangan anak Ibu ini sesuai dengan seusianya. Nah selanjutnya Ibu mungkin lebih sering saja dilatih-latih lagi agar perkembangannya tetap baik, dan selanjutnya bisa tidak ada masalah yang ada pada perkembangan anak Ibu gitu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Cukup sih dong. Cukup ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu.